ada beberapa hal yang mau saya klarifikasi juga tentang berita-berita dan ya kayak seperti menyudutkan saya gitu loh. Untuk tuntutan Gonogini, tuntut pen- eh, untuk penuntutan Gonogini itu lawyernya JJ ada di salah satu link berita juga mengatakan bahwa saya menuntut semua asetnya Jenita Janet. Salah hoax, saya hanya minta 2 aset aja gitu kan. Saya hanya minta 2 aset saja yang menurut saya itu juga nggak sepertiganya lah dari keseluruhan aset yang pernikahan kita gitu loh. Saya hanya menuntut 2, rumah di Pondok Gede dan kendaraan. Tentu saja ini benar-benar menyita nggak cuma waktu tapi pikiran juga. Terus banyak hal yang memang aku pertanggungjawabkan di sini. Salah satunya adalah perasaan kedua orang tua saya dan keluarga besar saya yang memang selama ini mereka tahulah apa yang sudah saya lakukan, kerja keras seperti apa yang sudah saya bangun sehingga saya bisa berdiri kuat, mandiri di kaki saya sendiri gitu. Jadi saya benar-benar menjaga tanggung jawab saya nggak cuma sekedar dari harta yang dia tuntut, tapi bagaimana saya bisa menjaga perasaan keluarga besar saya, orang tua saya khususnya, yang melihat saya mungkin bisa dibilang aku tinggal serumah sama orang tua saya, tapi kita jarang banget bisa kumpul bareng gitu karena kesibukan aku, karena apa yang sudah aku lakukan. Jadi itu nggak sekedar materi. Tapi kenyataannya faktanya kita membangun itu semua dari nol, betul-betul dari minus malah. Dan saya pun dulu awal ke Jakarta saya jual semua beberapa aset saya untuk biaya bertahan hidup kami di Jakarta, ngekos dan sebagainya gitu kan, untuk sehari-hari saya juga jual aset-aset saya gitu loh. Kok setega itu sih dia ke saya gitu kan, kayak merendahkan, kayak menginjak-injak harga diri saya gitu kan. Padahal saya melakukan itu untuk dia gitu loh, untuk dia menggapai karirnya. Malah saya pun melepaskan karir saya di entertain demi dia. Saya jual aset-aset saya seperti drum, alat musik dan sebagainya untuk biaya hidup di Jakarta. Saya sampai gade-gade kamera segala macam. Ya saya nggak terima aja gitu kalau ketika dibilang semuanya jerih payah saya, dia bilang. Jadi bilang semua aset itu jerih payahnya dia gitu. Jadi ini hasil kerja kerasnya dia, semuanya punya dia gitu kan. Dan selama pernikahan pun selalu terucap seperti itu gitu loh. Saya melihat Janet mungkin kekurangan uang untuk bayar kosan dan sebagainya, saya pakai uang kuliah saya untuk nutupin kebutuhannya Janet gitu loh. Jadi waktu sebelum saya menikah, saya memang sudah menjadi penyanyi dangdut keliling. Alhamdulillah kan saya bisa menyelesaikan sekolah saya sendiri, bahkan membantu keuangan keluarga gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan ex suami saya, dengan catatan saya di Jakarta biar ada yang jaga. Begitupun saya setelah menikah, saya berkarir sendiri ke Jakarta. Pada saat itu saya masuk salah satu duo, dan itu saya benar-benar sendiri fight ke Jakarta. Suami saya tinggal di Bandung. Karena kenapa? Satu, dia belum expert, belum ada kerjaan di Jakarta gitu loh. Dan dia juga dari manajemen yang lama itu tidak mau gitu bahwa Janet itu dia tahu gitu Janet udah punya suami. Dia benar-benar tidak tahu apapun yang aku kerja keras apa, sibuknya seperti apa, ribetnya seperti apa. Dia cuma tahu bahwa Jenita Janet di Jakarta dengan label segala macam. Jadi sampai akhirnya saya udah jadi Jenita Janet dengan penampilan yang warna-warni, alhamdulillah udah dikenal, lagu di reject di mana-mana. Akhirnya saya ada bermasalah dengan label tersebut. Kemudian saya memutuskan untuk mundur dari label tersebut. Ketika saya sudah alhamdulillah banyak dikenal orang, udah di puncak. Yang paling saya sakit hati gitu loh ya, saya selama ini berkorban tidak diakui sebagai status saya sebagai suami. Saya cuma diakui sebagai manajer. Itu demi karirnya dia. Kita nggak punya anak karena KB, karena dia karena selalu menahan punya anak demi karir, demi punya tabungan dulu, demi punya aset. Saya bela-belain lah gitu lah, ibaratnya bela-belain pending punya anak sampai saya umur 36, saya belum punya anak sampai sekarang gitu kan, karena
saya berkorban lah gitu kan, biar biar kita bisa punya tabungan dulu, biar punya aset segala macam. Ketika perceraian kemarin kan saya tidak menuntut sedikit pun. Bahkan mungkin apapun harta yang dia miliki tidak akan bisa mengganti sakit hati saya ketika saya harus menerima perceraian kemarin, jujur. Ya, makanya saya nggak mau deh ngambil masa lalu. Dari hasil uang yang memang aku peroleh dari kerjaan, dari off air, aku selalu potong dulu tuh sama biaya, karena aku jadi produser sendiri di sini. Saya udah lama setelah saya keluar dari label, saya benar-benar memproduksi diri saya sendiri. Saya fight. Saya nggak mau perjuangan saya terhambat di situ aja. Akhirnya gimana caranya uang off air ini saya simpan, saya jadiin modal. Setelah saya potong dulu operasional, bayar make up, bayar fashion stylist, bayar baju, termasuk saya potong 20% untuk mantan suami saya. Kemudian uang bersihnya saya pakai buat modal. Cari lagu, bikin video klip. Sampai akhirnya itu terus saya lakukan. Sampai akhirnya saya bisa bikin lagu, terus saya dikenal lagi. Setelah saya kemarin putus dengan label yang sebelumnya, saya bisa berdiri lagi. Saya bisa bertahan lagi. Nah, uang yang saya kumpulkan, 60% jatah saya dari hasil jerih payah saya. Tadinya saya sebagai seorang perempuan, mungkin gak cuma saya yang merasakan hal ini, mungkin banyak juga perempuan di luar sana. Saya ingin membantu keuangan rumah tangga saya. Saya ingin menopang keluarga, menopang rumah tangga saya yang pada saat itu belum. Saya tahu penghasilan suami saya belum cukup untuk membeli rumah, beli mobil. Akhirnya saya nabung dari uang jatah saya yang 60% itu untuk nyicil rumah, untuk beli mobil. Dan saya benar-benar menghilangkan segala keinginan saya untuk belanja yang tidak ada kepentingannya dengan rumah tangga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.